Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bimaulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanahha qailaha minal kurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dhu syafa'atil uzma yawmal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tungku Gesik Kampung Ule Ceu Tebing dan seluruh perangkat desa, dan juga kepada Tungku Imam Mukim, Tungku Khatib, dan seluruh gure-gure yang telah berhadir, yang hanya mungkin sebut nama satu persatu, dan juga kepada seluruh ayah, para ummi, abang, kakak, adik-adik sekalian, semoga memandung dalam rahmat Allah dan ridhanya. Amin. Pada malam yang berbahagia ini kita membuat pengajian berkenaan tentang bagaimana meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW dan mencintai beliau. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahawa memperingati Maulid bukan hanya sekedar acara seremonial ataupun acara makan-makan, tetapi lebih daripada sekedar makan, yaitu dalam rangka mengingatkan kembali kita kepada sosok yang agung, sosok yang mulia, yang mana Allah Ta'ala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengutuskan sosok yang kita peringati Maulid karena sosok beliau tak lain adalah sebagai rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Getanya mulia di hadapan Allah, dan getanya ke umat yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di alamnya, karena baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab jangankan getanya kalan kemuliaan yang diberi Allah kepada tanyo, wujud tanyo, keberadaan tanyo di alamnya, tanggirakan Nabi Muhammad hana ada beda kalan kepada kemuliaan yang diberi Allah, wujud mental. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak menciptakan alam jagat. Alam jagat rayanya hanya dicipta oleh Allah bukan karena Nabi Muhammad. Artinya tanyo na uronyo di alamnya karena jasa-jasa beliau, karena keberadaan beliau tanyo diciptakan oleh Allah. Anyan puatra man dikirim Nabi, utus Nabi Muhammad pu tujuan tak lain dan tak bukan adalah liutammima makarimal akhlak. Tujuan utama Allah utus Nabi menyempurnakan akhlak. Maka jadi sesuai judul malamnya, katanya meneladani akhlak Rasulullah. Mungkinnya berbicara tentang akhlak Rasul ansep di malam, karena letak akhlak Rasul yang ditulis oleh para ulama sampai berjilid-jilid ketika menggambarkan kiban akhlak Rasulullah. Mungkin malamnya Lun akan membahas atau memberi pencerahan tentang akhlak-akhlak Rasul yang perlu kitanya teladani,
hanya yang berkenaan tentang harian, akhlak-akhlak harian yang umumnya masyarakat katanya dia kagak tinggalkan. Jadi tujuan Allah mengirim Rasul untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia, bukan tujuan untuk yang lain. Kemudian Allah juga berfirman dalam sebuah surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Apa makna karunia Allah dan apa makna rahmat Allah? Makna karunia adalah ilmu pengetahuan sebagaimana ditafsir oleh Ibnu Abbas. Makna rahmat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad Allah sebutkan dalam Al-Qur'an rahmat. Dalam ayat tersebut di surat Yunus, Allah memerintahkan kita merasa gembira dan senang karena dua hal. Pertama, karena karunia Allah yang artinya ilmu. Kedua, karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hanane perintah dalam agama adanya gembira karena harta, gembira karena jabatan, gembira karena ketenaran, tapi gembira karena dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan juga sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Maka karenanya alangkah sangat wajar dan kewajiban bagi kita dapat acara-acara yang lainnya dalam rangka untuk tak kenang sosok manusia yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tanya bisa bahawa tabiat oleh Allah cenderung mencintai sesuatu yang sempurna. Han mungkin tanya menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi, menyohana tadu'uh dumna kesempurnaan yang beliau miliki sehingga menumbuhkan rasa cinta dalam hati. Kenapa kitanya wajib meneladani Nabi Muhammad, yaitu sebagai Rasulullah? Pertama, Al-Quran mengatakan, yaitu surat yang sudah biasa kita baca yang berbunyi laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Rasulullah menjadi uswah, tauladan, ikutan, jalan untuk kitanya jadikan pedoman hidup adalah Rasulullah. Pu yang dimiliki Rasul mulai daripada kehidupan sehari-hari beliau, kiban tindak tanduk tingkah laku beliau dalam masyarakat, tingkah laku beliau dalam keluarga, tingkah laku beliau dalam menghadapi cubaan nikmat, kiban tingkah laku Rasulullah. Nyo harus ditanya pahami. Mungkin untuk tak pahami detail hansip betul. Maka anjurkan ditanya setiap rumah benar buku-buku yang mencerminkan tentang kepribadian Rasulullah. Benar buku-buku yang menggambarkan tentang akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Oh, tengok hanjib kita baca kitab Arab, baca buku-buku yang kagak terjemah oleh para ulama. Oleh karena itu, Rasulullahnya merupakan manusia yang paling akhlak yang paling mulia, sehingga dumna mulia akhlak Rasul Allah Ta'ala ni puja. Iban bunyi pujian Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Engkau wahai Muhammad memiliki khuluqil azim, akhlak yang agung. Allah hanya puja Nabi karena ibadat fardu, atau karena puasa, atau karena haji, umrah dan sebagainya. Tapi Allah dipuja baginda Nabi karena akhlak yang beliau miliki. Jadi akhlaknya menjadi tujuan utama dan lambang yang nak pada baginda Nabi, sehingga Allah memuji beliau karena akhlak, bukan karena perihal yang lain. Dan dumna sosok akhlak yang dimiliki oleh Rasul dipegah oleh Sayyidina Anas bin Malik dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqan, yang paling baik manusia dalam akhlak. Rasulullah adalah manusia terbaik dari sisi akhlak yang beliau miliki. Andukan bahkan akhlak yang dimiliki Rasul adalah terbaik karena Allah mempersiapkan
beliau untuk mendapatkan akhlak. Dah dari Allah yang persiapkan. Dalam sebuah hadis Nabi nekun addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani rabbi, mendidik akanku oleh Tuhanku. Rasulullah kan alumni daya, Rasulullah kan hasil didikan orang tua, tapi Rasulullah mendidik langsung oleh Allah. Maka karena Rasulullah mendidik langsung oleh Allah, maka Allah juga yang mengatakan dalam Al-Quran sebagai uswah, sebagai ikutan. Sebab Rasulullah sebelum beliau beranjak usia remaja sampai balik, orang tuanya sudah mendahului beliau, meninggalkan beliau. Malah orang Syiah agam sebelum beliau lahir kawafir. Jadi Rasulullah yang kan dididik oleh orang tua dan juga bukan dididik oleh seorang guru. Karena nalhebo hal yang mempengaruhi sirara urang. Pertama urangsi, yang kedua lingkungan, yang ketiga gore. Nyan hebo halnya hana bak sosok Rasulullah. Jadi urangsi yang luar biasa mempengaruhiannya. Sehingga ada sebuah ungkapan daripada ulama, nyatanya perlai bersalehannya, yub saleh draw dia. Karena anaknya cerminan tanya. Dan yang paling utama harus saleh dan dosa mana? Kau orang Syiah agama, orang Syiah inang. Karena yang sering anaknya berinteraksi, beradaptasi dengan orang Syiah inang dengan orang Syiah agama. Nak Fir'aun kiban bejat tu. Tapi Asiyah, sira wanita yang saleh, Musa walau tinggal di rumah Fir'aun, tapi menjadi sira manusia yang mulia. Karena berkat sosok perempuan. Urinang yang menentukan, urinang yang perlai bersaleh. Tegedi ayah anak-anak tak saleh nama salah, penting mak bersaleh. Tapi punya mak anak saleh, pada ayah saleh tak. Yang biasa anak tetap membelok, hantar lurus. Maka yang mempengaruhi anak sebenarnya adalah orang tua. Apakah orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Bak sosok baginda Nabi hana karena ayah Nabi sebelum Nabi lahir kawafir. Alian ibunda Nabi juga ketika usia Nabi sekitar 6 tahun mana salah juga wafat. Jadi tauhid yang didik Rasulullah. Dah pegah lingkungan. Sebab manusianya dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh menjadi orang yang buat dijodoh. Yang tinggal dalam lingkungan rela, ya biasa berapa? 7 tahun, 10 tahun je geduk daya. Ya gua kampung lingkungan hana mendukung lagi ilmu yang kagak yang miliki, nyarula. Sebab lagi ibarat bate kalan lang kulah, bikil bate yang kugrob lang kulah mengakru mantap kulah. Bagi kan mai gro bate lang kulah, dodoi je ke Tanya bahawa tak tabut malim tak, yang tinggal dalam lingkungan yang lebih le orang yang rela, yang biasa lambat laun tanya akan terbawa arus. Jadi mendapat kalan lingkungan udip Rasulullah, lingkungan musyrik. Rasulullah udip di masa jahiliyah. Lingkungan udip Rasul, orang tetangga Rasul, malah keluarga Rasul sendiri rata-rata adalah orang yang memiliki pemahaman menyimpang dari agama dan tidak memiliki akhlak yang karimah sama sekali. Jadi yang mana sosial didik Rasulullah. Orang si pikan, lingkungan pikan. Ala Rasulullah hanya memiliki guru. Hanya ada riwayat Rasulullah hasil pendidikan madrasah bani, hasil didikan sekolah bani, hana hasil didikan pesantren dodayah bani, hana Rasulullah hana yang sodidi. Nyoke yang membenarkan apa yang disampaikan kero oleh Rasulullah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Polon yang mendidik. Di Rasulullah mendidik langsung oleh Allah. Ketika Rasulullah kan didikan manusia tetapi didikan Allah, maka apa yang disampaikan di Rasul adalah murni wahyu. Nyoke salah satu hikmat. Bahkan Nabi kita yang Nabi oleh Allah sirah ummi.
hanjit membaca dan hanjit menulis. Sifat ummi pada Rasulullah sifat mulia. Ya badanya kan sifat mulia yang nampak pakai dia. Dia dah baca hanjit menulis hanjit. Sebab Nabi je membaca dan je menulis, masyarakat bahawa yang golong jiuh peradaban dengan masa Yahudi dan masa Nasrani karena bambalik sekitar 500 tahun atau sekian ratus tahun antara jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Mungkin masyarakat akan menuduh Nabi kita yang ada keceplak bak kitab-kitab awal. Nabi je membaca je menulis, pu yang sampaikan ke umat otengan ikun yang pane dari keceplak baju tepat. Ceplak lang Taurat bacut, ceplak lang Injil bacut, ceplak lang Zabur bacut, ceplak bak syair-syair Arab bacut. Ya pegah katanya. Tapi karena Nabi hanjit membaca, hanjit menulis, hana alasan tuduhannya. Ini tuduh Nabi Muhammad nyata membaca, kan hanjit membaca, nyata membaca lang Taurat, nyata membaca lang Injil. Maka karena itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah murni daripada wahyu Allah. Yang maksud adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Untuk kita teladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari, malamnya akan sampaikan nambah contoh yang dimiliki dari Rasulullah, contoh konkret yang kitanya kita teladani beliau dalam kehidupan kitanya sehari-hari. Contoh yang pertama, beliau memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap baik. Patena urang hoi disuut dengan sikap dan dengan sopan santun. Yang mungkin dalam masyarakat hanya pun kagada. Dah dari dalam sebuah hadis dipegah hadis daripada riwayat Aisyah. Dipegah oleh Aisyah, makana ahadun ahsan khuluqan min Rasulillah. Hana manusia yang paling berakhlak daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada'ahu ahadun min ashabih, tidak memanggil akannya Rasul oleh seseorang daripada sahabatnya, wala min ahli baitih, dan tidak daripada ahli keluarganya, illa qala labbaik, kecuali Rasul berkata labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Jadi tena urang Rasul labbaik, labbaik. Labbaik kan mio lama saja nyopat lun kalau dengar panggilan ron. Kata terjemah katanya payang tak. Bahasa Arab labbaik. Kalau kita yang dia nak tena urang hoi. Kakali kita baru tu. Nyampi berkait tu. Hai kalau nanti dengar apa tu tu. Ye hoi gak anda tu. Yang biasa masyarakat tanya ke mana. Berkait hoi kali gelek baru tu. Yang urang tu biar apa ni? Urang hoi biar apa? Urang tu biar kahan apa ni? Ialah salah satu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah yang barangkali lah masyarakat kitanya uronyo kagada. Sehingga karena dalam sebuah riwayat karena faktor yang turun ayat wa innaka la'ala khuluqil azim. Malah ketika naurun dayang Mbak Sayyidah Aisyah kiban akhlak Rasulullah SAW pun disebut Aisyah karena khuluquhu Quranan, adalah akhlak Rasul itu Quran. Kita maksud akhlak Rasul Quran. Artinya akhlak yang dimiliki Rasulullah hanya bertentangan dengan Al-Quran, mewakili pemandang yang menjadi ajaran-ajaran daripada Al-Quran yang telah dipraktekkan di Rasulullah dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, contoh konkret tentang akhlak Rasulullah sehari-hari yaitu murah senyum. Saya mungkin dianggap sepele pula murah senyum. Tapi kadang-kadang dengan murah senyum tanya mendapat ridha Allah. Sebab dalam sebuah riwayat Nabi melarang tanya untuk menganggap remeh perbuatan baik walau sekecil apapun. La tahtakiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu menganggap sepele perbuatan baik walau sekecil apapun, walau hanya sekedar ketika bertemu saudara dengan wajah yang manis. Merumpak ngengen dengan wajah berseri, takin, hadentai dengan yang sesama jenis, atau dengan orang yang
lawan jenis tapi nak ikatan keluarga yang lagi yang garis dalam hukum fikih. Jadi bersenyum ketika bertemu dengan teman atau saudara ini adalah salah satu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan tentang akhlak Rasul ketika di rumah dipegah oleh Aisyah. Ana riwayat dia dari Aisyah. Abang Aisyahnya adalah isteri Rasulullah. Maka riwayat tentang akhlak Rasul dalam keluarga le riwayat daripada Sayyidah Aisyah. Dipegah oleh Aisyah, Rasul ketika di rumah kana aliyanan nas, ada Rasulullah selembut-lembut manusia, wa akraman nas, dan semulia-mulia manusia, wa kana rajulan min rijalikum, dan Rasul juga urang agam sama lagi uragam-uragam lain, illa annahu kana dhahakan basaman. Rasulullah galak humoris, galak kim, dan Rasulullah juga melempar senyum. Rasulullah jarang kerut kecuali ketika dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Ketika sesama Muslim dengan keluarga, Rasul sering melempar senyum. Dan Rasul juga ada bercanda. Orangnya kadang-kadang ini galak dakin orang lain yang keluarga rot anak. Ngane permo ya anak pegah apa? Ngane permo anak kingkim. Jadi bi ulua orang lain kada kin. Nyopi rasa boh akhlak yang kan menyimpang hanadi dan diladani akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, contoh konkret tentang akhlak Rasul yaitu hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah. Terdalil riwayat Aisyah sih. Dipegah oleh Aisyah, makanan Nabi ya'malu fi baiti. Nah orang yang Aisyah buku Nabi nak pubut pekerjaan waktu ketika di rumah, atau Nabi waktu di rumah ni preh ni istirahat sagai ni du mandi sementang hana pubut apa. Dia pegang oleh Aisyah kana yakhitu saubah wa yakhsifu na'la. Rasulullah ketika di rumah ni jahit pakaian, ni job baju. Wa yakhsifu na'la, dan menyambung sandal, menyambung tali sandal. Kalau silap engkau putus, disambung oleh Rasulullah, diperbaiki oleh Rasulullah. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Rasulullah ne puput di rumah tu yang biasa gepuput di kaum agam ketika di rumah. Malah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ruba tingkat gepihalat na Rasul, ruba tingkat gemagun na Rasul. Jadi Rasulullah hana merasa purakunnya bahasa dayo, merasa gengsi dalam membantu isteri. Ayo kadang-kadang dalam berumah tangga pulang ke dayo agak ego, kadang-kadang kurang membantu rumah dalam pekerjaan rumah. Tahu paling-paling dah poin ke, kalian dajak orang tu tahu prek-prek kamasak berdawa lain. Tapi Rasulullah ni bantu Aisyah ketika magun, ni bantu Aisyah rubah cimucop baje yang kau putuh yang berlecok, anak baje yang kau telip, dilakukan oleh Rasulullah. Ini salah satu contoh akhlak, contoh teladan yang luar biasa yang mungkin orangnya dalam rumah tangga kedanya kagak ada. Akan terjadi riak-riak ataupun kekacauan dalam rumah tangga. Salah satu penyebab ini karena hanadi sama-sama mengerti. Mungkin uragam merasa diri sebagai penguasa sehingga urinang merasa tertindas habis-habis. Ini akibat riak-riaknya terjadi cekcok dalam rumah tangga. Pada dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebutkan an-nisa syaqaiqur rijal. Urinangnya syaqaiq. Syaqaiqnya syakik dari lafaz syakun. Syakun manaji belah. Maka kun akun syakik. Kun akun syakik kena tak bomak tak boya. Tapat ke belah tu. Enam bahasa kata ada ke. Makna urinang syaqaiq rijal, urinangnya gebelah dari uragam. Syakun membelah nanti. Jadi minyak urinangnya gebelah dari uragam, pasti tidak belah bau kan, ada yang dipelahnya samping. Maka urinang adalah pendamping bagi kaum lelaki, kan bawahan. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita posisikan urinang bawahan, sehingga tutur kata nari tanya oleh anak betul. Nah sebahagian dah kala masyarakat yang tu permogah tu, ya kan?
Dana yang cakap dia kedina dalam keluarga dia. Mudah-mudahan dia terabah ke. Adik dia dah kenkah tentang lagi awak kerja awak kedai tu. Purmoh tentang lagi bawahan. Padahal purmohnya pendamping. Dalam agama ke syaka'ek bagi orang agam. Jadi saling melengkapi, saling menutupi. Lagi ibarat bapun pana dengan bapun panjang. Bapun pana pelai babak sago yang ada mungkin dah pakai bapun panjang. Kelebihannya na baurinang, dilengkapi kekurangan uragam, kekurangan baurang, kelebihan bauragam dilengkapi kekurangan yang na baurinang. Jadi saling melengkapi. Ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orangnya mungkin kajarin na dalam masyarakat. Ini contoh-contoh akhlak yang harian itu. Sebab menyatakan sunnah Rasul lethat, nanti batai dapat. Dalam sembahyang mentang, nasalah sirah ulama Hadramut ditulis dalam kitab yang berjudul Sunnatul Mustafa, Sunnah fi Salah min Sunanil Mustafa ala Madhab Imam Syafi'i. Sunnah Nabi dalam sembahyang, khamsumi'ah sunnah min Sunanis Salah ala Madhab Syafi'i. Mertubuh. Sunnah Nabi yang berkenaan dengan sembahyang, mulai dari wudu sampai selesai sembahyang, mertubuh sunnah Nabi. Jadi mereka ikut Nabi dalam sembahyang, pada bui mertubuh sunnah. Yang dalam sembahyang tu, yang menggolam dalam bidang atau bah lain. Maka orangnya malamnya pengajiannya simple mentang, yang harian-harian mentang. Ianya kita terapkan dalam kehidupan dia, yang minimal karena perubahan. Lagi harapan tunggu imum benar. Karena perubahan untuk dunia kita tingkatkan akhlak sebagai salah satu wujud daripada cinta ke Rasulullah. Sebab dampak daripada mencintai Nabi rakyat hak, saya akan dikumpulkan bersama beliau ketika hari kiamat. Almar'u ma'aman ahabba. Kira-kira orangnya akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Saya sudah jadikan Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai orang yang kita cintai, insya-Allah akan dikumpulkan bersama beliau. Mencintai Nabi hanya ada pegang tau. Mencintai Nabi, ketika pegang penjelasan oleh para ulama, harus dengan mutaba'ah. Apa makna mutaba'ah? Tak ikuti jejak beliau, tak ikuti langkah-langkah beliau. Bebe sanggup. Jadi baik hana niat oleh pengajian malamnya, hana niat untuk mengikuti jejak dan tauladan daripada beliau. Jadi yang ke-5 iaitu hidup sederhana. Kemudian yang ke-4, suka menolong sesama dan penuh kasih sayang. Dia suka menolong sesama adalah akhlak mulia yang diwariskan oleh Rasul. Yang urangnya dalam kehidupan masyarakat kota hampir tidak ada sama sekali. Ada yang baca sebelum negara ikut heboh berita media meninggal satu keluarga di Kalideres. Kalideres daerah Jakarta. Sebuah keluarga meninggal di Kalideres hasil pemeriksaan polisi karena kelaparan. Kok bisa di kota besar orang mati gara-gara dia? Selamanya gelamna hasil penelitian karena motif bunuh diri. Yang kayak dibedebit dalam media berasa karena kelaparan. Kok bisa di negara Muslim orang mati karena kelaparan? Ini adalah bentuk daripada ketidakpedulian. Dalam sebuah hadis Nabi ngekecam orang yang hana peduli ke tetangga. Ma'ama Nabi mambata syu'banan wajaruhu ja'i'an wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman denganku, kata Rasul. Hana ganggap orang beriman dengan Nabi. Ma'ama Nabi hana beriman denganku mambata syu'banan, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i, tetangganya lapar, wa huwa ya'lamu bihi, padahal dia tahu tetangganya dalam kelaparan. Jadi kepedulian kepada tetangga, kepedulian kepada sesama, ini sangat diterapkan di Rasulullah. Yang katanya nurunnya barangkali hanali dalam masyarakat. Alhamdulillah menjadi kampung-kampung mandangna. Dangna dagun mangan-mangan bacut kesenyum ke rumah tetangga. Andangna dena buka kauri dia hoi orang lingkar. Tapi menjadi kota sama sekali hana. Kadang-kadang mati kapur urau kamu beki
baru kedepu tetangga ka meninggal. Nyandum hanale kepedulian penyotanya udip di kota-kota. Alhamdulillah menjadi kampung mentang katanya. Dan berdadepu nyan kan hanya sebuah tradisi dan adat masyarakatnya, tapi nyan ajaran Islam. Ajaran yang dimiliki Rasulullah. Rasulullah sangat senang menolong sesama. Sampai-sampai dicerita dalam sebuah riwayat, urang gasin, urang-urang yang lemah, terus bak netim seberangi jalan ke Rasulullah. Rasulullah senang dia berjalan dengan orang-orang miskin. Yang ban kehidupan Rasulullah hanya gengsi. Tengok kadang-kadang baru panda tabuhna kah ida duding orang ngati. Nah, baru en Honda na baru en Pajero gosok kah ida duding dengan orang ngati. Tapi Rasulullah hanya mencontohkan akhlak-akhlak ini. Tinggal dalam tabuh riwayat daripada Anas diceritakan Nabi ketika ditamang dalam sembahyang, dia bentuk kepedulian Nabi. Sampai terbang anak min yang ubud sangat dia peduli dengan Nabi. Kan hanya kurang raya. Sampai dalam sembahyang, cerita Anas, inilah ada qulu fi salah ke Nabi. Lun ingin lun tamang dalam sembahyang, uridu italataha. Rencana lun baca ayat berpanjang ke Rasulullah. Fa asma buka asabi, tiba-tiba langsung sembahyang Nabi yang dengar anak min iklik-iklik. Kan anak min yang mentang lang gendong, saya tamai masjid kana hana tu jaga rumah. Mai sembahyang mak, anak minnya enggak hana tu jaga, enggak iklik. Dia dengar Rasulullah dengan daimu. Fa atajawazu fi salati, maka lun pelewat dan bertajam sembahyang dong kena. Mimma alamu min syiddati wujudi ummi. Karena lendepu mak anemiknya sangat gelisah dengan susah hati. Jadi Nabi ni payang nekoh ayat yang nenek baca payang nekoh anak habis ni. Karena nenek dengar suara anemik ni. Yang dum akhlak Rasul teruk bakal anemik. Yang dalam setengah ibadah ni adanya mereka dapat siap baca Yasin yang habis lebih. Ada jalan dibaca rakaat pun baca surah Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah. Yang tahu yang klik ibu mana mi urut doa bija klik nampak dengar. Maka dalam kitab fikih ada makruh hukum ji baca ayat panjang-panjang menyo jamaah dan jamaah terbatas. Ulang masjid pindah jalan. Urang piyuh bak masjid kadang-kadang urang mekarat. Tanya sebagai imam baik tak baca surat panjang-panjang. Dalam fikih ketika disebut bacaan panjang-panjang termasuk zikir-zikir yang disunatkan baca dalam sembahyang, zikir sunat memandum getulis syarat menyo urang sembahyang sidra atau menyo urang dan imam ke jamaah terbatas. Mesti ikut jamaah nya lepdoro sagai. Anian jamaah pi jamaah yang kasepakat nyatanya dan sembahyang kalinya insya berfijun beruli. Rakaat pun baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Nah pakat mendukung. Nah lagi je umbimu nampu. Wajib beruli sembahyang. Tapi menyatanya tak ada imam pindah jalan, anjir hukum dia. Kadang-kadang urang piuh bak jalan, na urang karat. Kadang bak piuh no payah mendawang tepet motor. Nah kan? Nah, ilung nak pernah sampai ada mendawa dari budang sembahyang sampai ada mendawang tepet. Ibu gandu ke nada muka wan terus ke katan leh. Kadang yang ikut sembahyang pak masjid tanya urang balik mendawa lah motor dah mentepet hai tim dang sembahyang. Sudah ikut le tepet nyaji meminat bila ke. Amak damang ngam ramah gerong ke imum yak mulang ayat na. 20 minit baru sembahyang. Makan kasih gotik pihak mendawa dengan tepet dengan lah. Yang menyepre meja aju. Supaya minta motor lain. Jadi baik gara-gara tanya dia baca ayat panjang-panjang berkarat go. Jadi hanjitlah agama. Sehingga di para ulama fikih permasalahan Nabi ni peringan sembahyang karena dia dengar suara anak mit klik-klik. Di ulama fikih kan hanya ke anak mit tu. Juga perbandingan teruk masalah-masalah yang lain. Dengan datang dengar dalam kitab menyapu kaki hidang kita mengwate semayang yang ibaju bu ile. Kena semayang ile.
Mia tanya hana ilmu kan berpemahaman ka penting bungan ngan sembahyang. Ka penting umpul ngan sembahyang. Yang keliru kemenan cara faham. Yang betul selesai makanan minyak makanan kata hidang dan ditanya dia supaya ketika ada sembahyang tanya hana ingat le ke makanan. Yang le ulama pegang ke makruh sembahyang bagi orang yang dalam kondisi dia sementara makanan kata hidang. Beda punya makanan mendai dapur atau kalau masak makanan kalau hidang tiba-tiba suadan tanya kadu katakanlah makanan hidang yang sogot tak sembahyang ile dengan berjebu yang dalam fikih god berjebu dia supaya ketika ada damang dalam sembahyang tanya hanale ingat-ingat ke makanan. Tapi dengan catatan menyo wate sembahyang luar yang orang maghrib kena wate pandang anjut itu wate pi pandang ya berjebu je le buat dengkuran pergi berjebu le. Berjebu baru sembahyang ada insya dia. Yang ban kalian dalam hukumlah agama tanya sangat kepentingkan kenyamanan kurang lain. Sangat kepentingkan dalam agama. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi ni pegah Allah Ta'ala ni bantu hamba selama hamba bantu saudara. Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sehingga ada sebahagian ulama dia tanya perlai bentuk hajat di buku pergi bantu orang lain pula. Karena anda bantu orang lain baru tak tanya hana tam doa ada lagi ba Allah. Allah bantu dia yang kunci je. Nah sebahagian yang disarankan lagi. Nyona hajat di buku nyan baik fikir kira bantu gom anda. Dengan dah bantu gom janji Allah wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Yang dum gak anggap penting tentang tolong menolong. Dan salah satu akhlak Rasulullah ketika sahabat pernah tinggal bersama Rasul 20 huruf. 20 huruf sahabat bersama Rasul karena zaman model buat zamannya hana weh-weh samping Rasul. Karena itu terli ayat Rasul ni pegah buat zaman ngamenan. Dia pegah ahli hadis. Nah yang kadang-kadang sahabatnya saking cinta dak Rasulullah, nah yang 20 roh hana gua saja Rasul sabi. Naik masjid. Nah sebahagian lagi yang. Sehingga di Rasulullah ada nekalan sahabat truk 20 roh hana gua. Bang kira-kira Rasulnya pasti urusnya sang rindu ke keluarga. Ada rindu ke keluarga nekal di Rasul. Irji'u ila ahlikum. Dakwa depa keluarga ni. Faqimu bihim. Tinggal jahat dengan keluarga. Tengok riwang lam kena. Wa'alimuhum wa muruhum. Purna ilmu dari keluarga dan perintah keluarga kepada kebaikan. Di Rasulullah terus kenan perhatian dengan. Nyona sahabat katuk 20 orang nan wawa niwa di Rasul. Niwa yang merumpak dengan keluarga. Baik saja lung sapi. Dan satu hal yang perlu kita yang ambil pelajaran dalam hadisnya. Rasul pu yang kana ilmu bak sahabat puno selama tinggal saja Rasul diperintah ni purna ke keluarga. Nyo kadang-kadang orangnya tanya dawo ya beget. Wo ikut majlis, wo lihna pengajian, hana ada bentuk ke keluarga. Nyo salah satu metode konsep urang di luar Ahlussunnah wal Jamaah orangnya. Le ibu dek pengajian ibu-ibu. Pernah kamu tanya perkara urungnya galakkan pengajian ke ibu-ibu. Alasan sangat simple dan memang betul yang ada kala. Alasan awaknya pegah pengajian ke kaum ayah. Gua kerja baru mana gua rumah. Terus gua rumah itu hana pegah le puan rai lang beut. Dah pegah pengajian ke ibu-ibu. Le gua rumah. Tu pegah ba anak sambil berjebu, sambil duduk kadang-kadang sambil masak-masak, bantu masak kejikat banyak. Jadi yang buat hidro tapi ilmunya berkembang kedua hidro itu. Maka salah satu konsep kelompok di luar Ahlussunnahnya udip pengajian arisan di rumah ke kaum ibu-ibu. Lebih bermanfaat. Walau yang hadir lebih roh, pina jamaah ikutnya lebih 60 roh. Di roronya miona jamaah ikutnya 2 roh. Man lebih kali 2 pada 60. Sama orang hadir berleplup, orang peluru jemaah. Yang hadir leplup, naya najak 60 tu.
Pi dah tumpuk kuragam pegang lewatnya. Kata mereka benarnya. Liu dah pubuk kuragam ni yang kejap kedai kopi. Duduk di bawah warung, corok dia bergua atau tumpuk bergua. Yang malam dia kabeh dengan dia gua. Jadi apa yang dah sampaikannya hana tersampaikan ke dia rumah. Sedangkan Nabi dalam hadis puno ni perintah para sahabat irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum. Dia ajarkan ilmu. Ajar ilmu ke keluarga dan perintah. Malah ke Abu Hurairah ni pegah oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah mur ahlaka bisalah fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la tahtasib. Hai Abu Hurairah, perintah keluarga kata melaksanakan salat. Allah akan beri rezeki ke kata pada tempat yang hana tak sangka. Apa penyebab Allah beri rezeki pada tempat yang hana dijala dan hana tak sangka-sangka? Karena dampak daripada memerintah kebaikan kepada keluarga. Jadi yang tanggungjawabnya mungkin yang sering dengar dia perintah sembahyang. Ya kan? Perintah sembahyang ketika anak umur 7 tahun, yupo hotel kaum umur 10. Anian berbandingkan dalam agama dia juga daku mihai tim sembahyang karena diingkari kewajiban penyoji kau siapa balik. Tapi nah hadis lain kalau sembahyang tu juga nah hadis muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Dia perintah ba anak bukan hanya sembahyang, imtisal awamir. Ubina perintah agama dipurna. Ubina larangan agama dipuji. Jamun yo bubut getanyo dak kalen wate taih ngon diangkon ado kandung keng getam ni nek jamun kan. Padahal man daubut dah. Padahal kan aku ane umi bebenan ke dapat inang agam kan aku belum balik. Tapi ubu-ubu tayo getam dia orang awai. Pakana yang bentuk daripada diperkenalkan dah ma'ruf dah mungkar. Yang dia tahu nak ada buah berjambe atau buah mamplang ada rumput berjalan. Yang dia pulang dan dia kemah. Yang bentuk daripada diperkenalkan dah ma'ruf dah mungkar. Yang orangnya gebeda dia ruci alah mana miat pi. Kan gitu. Mangkai buah mamplang mata gop ijok benih jalan atau buah jambe. Yang kan gitu tu rumah. Gebeda dah anak mi kan apu. Yang tu hidup boy gukun lam. Allah dah menganak mi betul. Pijak ke masalah. Mamnai gitu. Yang berarti dia hana tak ajarkan dah ma'ruf dah mungkar. Nabi ni perintah muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ialah bentuk perintah dalam rumah tangga. Yang uronyo kewajibannya hana le dah bubut le tanya kepala rumah tangga, maka dampak di hana berkat udik, kurang rezeki, tak pelik tak minta peng, tak mengkat tak tago hanjai ku manuk kada buka kedai, rezeki pas-pasan. Sumber-sumber keberkahan rezeki kada tinggal. Lagi ni pegah Nabi Abu Hurairah puno. Mur ahlaka bisalah fa innallaha ya'tika birizqi. Allah beri rezeki bahana tak duga-duga hanya gara-gara memerintahkan kebaikan, perintah sembahyang kepada keluarga. Inilah inti daripada hadis yang dipegang oleh Rasulullah. Kemudian contoh konkret akhlak Rasul sehari-hari lam yang kelima adalah penuh perhatian dan kepedulian sosial. Rasulullah perhatian tak ke umat. Rasulullah perhatian tak ke masyarakat. Sehingga Rasulullah apabila hana nekalan sahabat selama al-hawra yang ditayang di Rasulullah. Dia kan urang hana dia 3 minggu, namun tahu. Paling yang naga tinggal ditayang mi urang nak utang deh. Urang nak utang, nya naga tinggal. Nya yang hana langkup paul ngandayo nya pun 3 minggu, mesti bedeng ditun je hana tam datang. Rasulullah lehuro hana nekalan sahabat ditayang di Rasulullah. Ye pegah dia urang hana di bulan kat tengah dalam rantau doa. Ye pegah dia urang si bulan dengan sakit ya kunjung. Ye pegah le urang si bulan naik kampung ya ziarah rumah. Yang mana pegah dalam hadis. Jadi sangat
kepedulian yang luar biasa Rasulullah ke sahabat. Yang lu sembahyang jamaah dina hadap ulikut pegah dalam tabur riwayat dikalan diroro. Nah yang hanadik ini tayang di bulan ho nadik. Oh sakit bakal tunjuk. Jadi salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah benar perhatian dengan orang lain, terutama orang lingga dengan orang sabo kampung. Ya kadang-kadang di zaman medsos ini tanya lebih peduli ke orang lain yang peduli. Orang di samping rumah kali 3 minggu hana tam dia, hana tak depu ya tahu. Mudah depu dan dengar sakit di rumah. Orang yang ratusan kilometer di orang tanya muturi ba FB, muturi ba media, ti urang yang nasihat. Kali je ubah, kali baca bu, kali mana muturi dan taputan. Ya orang sampai rumah tu tukang ingkalat, dua ada yang keadaan. Yang ke salah satu sikap yang menyimpang bagi umat Islam orangnya hanale meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepedulian sosial. Dumna kepedulian sosial Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dibegah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, kata Nabi, Allah akan menghilangkan kesulitan orang tersebut di hari kiamat. Tanya hidupnya dah bergadah sebuah kesulitan orang mukmin. Orang akhirat Allah ni bergadah kesulitannya. Hana kesulitan yang melebihi kesulitan orang kiamat. Dan nasabuh hal nyatanya perlu bermerumpak doa malaikat, bersering berdoa ke orang lain. Tapi nak syarat baik ni juga. Apa dia dalam hadis man da'a li akhihi min an dhahril an ghaibid dhahri. Manaji an dhahril ghaibi balik. Orang yang berdoa ke saudara an dhahril ghaibi. An dhahril ghaibi tafsir dalam syarah-syarah hadis artinya berbaik ditepu oleh orang yang tak berdoa. Tanya tak berdoa ke saudara tanya tanpa pengetahuan orang yang bersangkutan, dukun li malaikat walaka mislu. Pernah membaca dalam sebuah kitab dijelaskan oleh orang-orang saleh, ulama-ulama saleh. Nyatanya nak hajat si pupu ke Allah, baik melakai kerau, melakai kurun lain. Pada dah melakai kurun lain, dukun li malaikat walaka mislu. Kerau ke menansi, nah doa malaikat makbul. Tayo dah lakai kerau ba Allah malah minta terima. Sebab syarat paling raya diterima doa, makanan harus halal, pakaian halal, tempat halal, dempu halal. Lakan makanan dari orangnya diragukan, sanksi dia. Ana yakin tu ke halal 100%. Yang je ke hal yang menolak doa. Tapi miatanya nak hajat, dia boleh memudah rezeki. Baik lagi gerok. Ya Allah nak memudah rezeki di bulan. Ya Allah nak berteruh hajat ngelung yang bernama di bulan. Tapi berapa-berapa orangnya. Ia tanya, mu doa dan laputan awai pegak. Tahu kan? Yang dia buat orangnya kau menang. Panggil umrah atau haji. Aku pegak bangan itu doa keron dah udah. Tu udah dua dengan tadi. Jadi hana gepuput tapi pegak. Tapi baru gum doa malaikat iman kunci ji pegak puput tapi baik pegak. Kan pegak baik puput. Ubud iaitu nama doa tapi baik pegah dapat. Jangankan baru lain, baru orang yang bersangkutan yang ada pegah. Yang dampak daripada doa ke saudara tanya tanpa sepengetahuan, gum doa li malaikat walaka mislu. Kegata misalnya. Jadi Allah talakai ba Allah pemudah rezeki dengan Allah pemudah rezeki tanya karena doa malaikat. Talakai ba Allah pemudah butruk hajat dengan Allah gubernur hajat tanya karena doa malaikat. Nyopi dalam masyarakat tanya ke kurim. Mungkin karena hana tepu ataupun karena tepu hana amalkan. Jadi yang salah satu akhlak contoh konkret akhlak Rasul iaitu penuh perhatian dan kepedulian sosial. Kemudian yang keenam, contoh akhlak Rasulullah yang keenam mengajarkan kedamaian.
Nabi nepurno kedamaian, nepurno ketenteraman, nepurno udip tenang. Nabi hanana ajarkan kekerasan. Nabi bu'istu rahmatan, ana rahmatun muhdah ke Nabi. Lunyo rahmat, bu'istu mualliman. Lunyo aku utus oleh Allah sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Lunyo utus oleh Allah sebagai rahmat. Kan bu'istu la'anan, dan kan utus oleh Allah untuk melaknat-laknat orang lain. Jadi Rasulullah hanana ajarkan kekerasan. Rasulullah hanana ajarkan tindakan-tindakan anarkis yang bisa merusak atau memperburuk citra agama Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Memandung kali gegarih dalam agama. Iban cara bergaul dengan orang Islam, iban cara bergaul dengan orang malah yang di luar Islam juga keajarkan dalam agama ini. Tinggal ditanya ketika ada kalan orang kafir sekalipun hanggebi laknat karena pribadi, tapi laknat karena kufur. Sebabnya laknat karena pribadi, tahu di akhir ajal di akhir hayat di kita mau Islam. Kajroh di mana? Tok kena enggak ajarkan dalam agama ini. Mungkin nanti orang kafir nanji musuh sidangkin. Yang talaknat sidangkin yang kan karena kepribadian ni, karena kekufuran yang nak bakti. Yang laknat. Yang pribadi ni hanya tabak sampai lehura 3 minggu tu kena mati nama Islam. Bina amal kafir ji kepampun ya Allah. Tanya yang belum tu udip lang Islam, yang hana luput dari dosa dan maksiat, hana jelas dalam nasibnya. Maka diajarkan terubah orang kafir sekalipun hangga laknat karena kepribadian, tapi laknat karena sifat kufur yang naba orang kafir tersebut. Dalam tabuh hadis Nabi ini pegah al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Pada riwayat man saliman nas min lisani wa yadi. Nah, dua buah riwayat. Yang kedua, orang Islam yang sejati adalah yang selamat orang Islam lain dari lidah dan tangannya, atau selamat manusia dari lidah dan tangannya. Selamat dari lidah artinya hana ada sakiti gaknya dengan mulut, hana ada pegah gaknya melikut, hana ada fitnah gaknya. Selamat dari tangan, hana ada sakiti gaknya dengan tangan, hana ada cok hak gaknya. Yang orang Islam yang sejati. Ini menggambarkan agama Islam mengajarkan kedamaian, mengajarkan kenyamanan, kesejahteraan dalam mudik. Malah sebahagian ulama bertafsir makna assalamualaikum. Anda pun makna assalamualaikum, kebiasaan ada kunting assalamualaikum. Assalamualaikum, nama warahmatullahi wabarakatuh. Yang makna roy assalamualaikum. Nagebuh makna di para ulama, makna assalamualaikum sejahtera di atas kamu dia dah bermakna. Yang makna ji drone selamat daripada upat lun, daripada menyakiti lun, daripada lun pegah melikut keron, dan daripada segala macam-macam yang merugikan lun. Yang makna assalamualaikum. Assalam, salam kan selamat ada berarti. Apa makna assalamualaikum? Selamat arti ron. Mana ji ron selamat dari lum sakiti, selamat dari lum pegah menikut, selamat dari lum upat, selamat dari lum cok hak ron, selamat dari segala sesuatu yang merugikan ron. Yang mana assalamualaikum? Mami ada membawa jalan assalamualaikum. Melika katnya ada pegah orang apa? Melika katnya kada baca aib, melika katnya kada pegah rahsia yang di kemalai katnya. Padahal rahsianya di peloton kau lihat kejadian dan kau taubat. Yang sering dalam masyarakatnya. Dan hati-hati. Nabi ni janji orang yang pemalai saudara ji dengan sebuah dosa yang kait taubat, nyohan mati nyo galam merumput puput lagi dosanya. Kadang-kadang orang gaduh baca gop Medina, ujung-ujung ke Medina. Ya kan? Orang yang galak pegah gop ujung-ujung gaknya kau puputnya. Yang ancaman dari syara'nya, ancaman dari syara'. Man ayyara akhahu bidambin qaddaba lam yamut hatta ya'mala mislah. Orang yang mempermalukan saudaranya dengan satu dosa yang padahal
telah dia bertaubat di dosa tersebut, tidak akan mati sebelum mengerjakan dosa yang sama. Kadang dosa tu luar biasa, ya tu luar biasa 21 kali ke. Dosa 21 kali ke buku. Tangnya kalau taubat, kalau klik-klik ba Allah, kalau terima taubat. Kata share lah minta ba ebi. Kadang-kadang ebi ngan di ebi nah. Ebi tak kat totong ebi ngan tapi. Kata share lah kembali. Kalau tersebar aib yang dia kembalikannya. Ya hati-hati, jangan tak pumale gop. Mungkin tak pumale bak masyarakat tibing dan masyarakat pidi. Allah pumale dengan roh akhirat bak seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Muhammad, juga bak umat-umat sebelumnya. Yang diajarkan oleh Rasulullah kedamaian, kelembutan. Jadi kan ajarkan kekerasan. Karenanya wajar salah siro tokoh kafir yang bernama Michael Head. Michael Head ini diposisikan Nabi kitanya bak posisi pertama, tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Nah, 100 tokoh dunia, posisi pertama adalah Nabi kitanya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir macam diakui sosok baginda Nabi. Ulang kitanya orang Islam yang hana merasa bersyukur tanya ditakdir oleh Allah menjadi umat beliau. Nyatanya le orang yang merasa tak diuntung. Allah ditakdirkan dia tanpa talake menjadi bahagian dari umat Muhammad. Tapi merasa tak diuntung. Nabi Musa kalau baik derajat oleh Allah sirah Nabi dan sirah Rasul mantan nilake bejik ku umat Nabi Muhammad. Tapi nadullah oleh Allah. Tanya yang talake dan taputan ditakdir oleh Allah menjadi bahagian dari umat beliau. Tapi merasa tak diuntung. Sebab dalam sebuah cerita dalam kitab tafsir, ketika Nabi Musa dia cok lohnya papun yang ini menulis ayat-ayat Tuhan. Sebab zaman ternayat ke Nabi Daya bertahap ternayat. Nabi awal yang menulis juga sebuah buku lengkap. Kita buat papun, rom padung on papun. Ini menulis ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. 3 beteren, bukan beteren bertahap. Dalam ayat-ayat tersebut dibaca oleh Nabi Musa nasabah umat paling telat lahir di dunia tapi paling awal dalam surga. Itu umatnya umat Muhammad. Lahir di dunia paling telat tapi dalam surga paling awal. Umat awalnya dalam surga. Sehingga terlaki oleh Nabi Musa, ya Allah dijadikan umatnya dia ke umat lun. Nabi oleh Allah. Karena Allah karena dalam ilmu Allah bak masa azali umat Nabi Musa adalah Bani Israel katanya. Maka menjadi Nabi oleh Allah ni mereka bertentangan dengan puyangkan iradah oleh Allah di masa azali. Sudah watihan Nabi oleh Allah, Nabi Musa bin Abu Dawsan lakelam nalaiboh permintaan dan sampai yang terakhir tingkat tentang dilakei Allah, ya Allah mihan Nabi awaknya je ke umat lun. Aku ni puji lun kebahagiaan dari umatnya. Jadi Nabi Musa ni lakei dro puji ke umat Muhammad. Nyamban dibayangkan. Kira Rasul kan masyarakat biasa, kan orang biasa. Rasulullah ulul azmi lah, termasuk rasul-rasul yang pilihan. Nilai bujuk kebahagiaan umat Muhammad. Saya hanya merasa diuntung kalau dilahir oleh Allah je umat Muhammad tanpa pernah kita yang laki. Nya kata sabok anugerah nikmat terbesar Allah dijadikan dia bahagian daripada umat Muhammad. Terasa bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Makkah, iaitu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau yang berjudul Syarafu Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nah, leblah boh kemuliaan umat Nabi Muhammad salah sabah yang paling raya iaitu Allah gandakan pahala. Yang nak pernah gebi ke umat awal. Umat awal umur yang panjang Nabi Allah. Kaum Nabi Nuh tu kurun peluk, kurun tu mempelutun. Kaum Bani Israel tu bertun-tun. Umat Nabi Muhammad umur 60 le rata-rata 70 dan 80. Diroro dan lebih tertutup. Nabi menyonai lebih tertutup rai rumput dan manan terambi yang dumdi. Ya kan? Kena orang umur tu gerto le pelutun ni. Tamang terambi biasa. Yang dumdi orang yang umur tu menang. Tapi karena din umum kaya berganda pahala oleh Allah. Yang Nabi ke umat lain.
Tabah put dah puput paling kurang 30 ke ganda. Na yang truk jertu, na yang truk ke jertu, na yang seribai ke ganda apa? Pahala ada puput. Maka orang mukmin yang paling cerdas adalah yang tahu memanfaatkan amal ibadat bak wate-wate tertentu, yang mana amal ibadat hanya takle pada puput tapi gandaan pahala dia. Contoh amal ibadat yang hanya le pada puput tapi gandaan pahala dia, termasuk hadir majlis ilmu lagi malam ni. Dari langkah nak duduk di rumah tujuan kena niat dengar beut, kagak tulis pahala jihad fisabilillah. Menyoniak menjihad orangnya hanya doa aja. Tamu perang lebih kalau dina belum nanti menumpuk pahala jihad. Tajak ke Israel kalau perut gede kan mati dah. Tapi ngenijak hadir majlis ilmu, muzion gulai hana dulu, musabah tep darah, hana itu bit kecuali menang hidup jamu. Tapi nawa ketulih pahala jihad fisabilillah. Luar biasa anak umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Kadang-kadang yang ada pegah dia ada teror, ada dusoro. Dia agak berlain yang ada dusoro. Lepas dia pegah Nabi, orang yang ada dusoro, ada tengok nilai draw, kedudukan drawnya binasa. Tanya umat mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dalam Al-Quran. Yang terbaik sebaik-baik umat. Urinang loh, mana ramai urinang. Urinang dengan datang syariat Muhammad angkat derajat luar biasa oleh Allah. Salah satu derajat yang Nabi urinang ketika masa menstruasi. Umat awal pada drop beliun, kan tik beliun nah. Tik beliun urinang nak drop menstruasi. Yang darah sehat, darah normal, bukan darah penyakit. Yang anai debitnya yang dia penyakit. Umat awal ketika truk masa menstruasi gelarang duduk berkumpul bersama suami dan juga saudara. Urang drone wate truk belian payah duduk rumah liket. Pajoku hanjit berkumpul, duk pegah-pegah abah hanjit berkumpul. Mungkin mak cakap pegah, mereka kedi mentang berlaku ajarannya. Tengah ikut rumah kan dua kameng tau. Nak kamar ada botek untuk kubah urina hingga teruk matahi. Kira-kira dengan ajaran Islam mulia hana urina. Mulia karena Nabi nak bergalam hadis isna'u kulla syai' illa nikah. Kamu yang bamba membuat daya yang pun dan baca hadisnya, nak fikirlah baca pakai Nabi nak pegang ibu bubuk yang galak. Berapa hanya bubuk? Bubuk pun yang galak kecuali hubungan suami isteri yang bau rinang yang tengah masa ni. Dalam padum-padum tunyo banda baca sejarah rupaji zaman umat awal hanjut tapu meduk pajoku hanjut tepat. Urinang tak kata men duk sapat pajoku dengan suami dengan ayah dengan abang hanjut. Duk berkumpul hanjut yang kata masa ni. Ikut tak kamal ikut juga demo. Sudah bantu ajaran Nabi Muhammad pada kapu je. Robai je tepat. Apa yang baik hubungan suami isteri. Anda bayang yang matang berlaku ajarannya kan cukup hina orang hina apa ngau main jadi ke. Saya kata main tak gede harus molika tu. Ayah kan jejak gede, abang jejak gede, suami jejak gede. Paling kena yang lagi bang kabeh ho penuh. Man dumno kagak angkat derajat ni Allah. Idanya kadang-kadang hana ada sadari yang gara-gara Nabi Muhammad dan ledakat kelebihan umat Nabi Muhammad yang hana mungkin dicerita dalam kesempatan ini. Termasuk Allah hilangkan beban-beban. Umat awal terlanjur berbuat dosa, hangga terima dosa kecuali dengan mati. Hangga terima taubat kecuali dengan mati. Dalam ayat dibaca cerita Bani Israel semua hendak demo. Dibankan Allah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubat kalian kepada Tuhan kalian, maka bunuh diri kalian. Diporo cara taubat harus bunuh diri. Yang awal. Yang berlaku ajarannya
tiga terlanjur tanya puput dosa, nyam nyodane tobat malam tengok kaji sama dia je. Malam sahada. Tapi dengan ajaran Nabi Muhammad pun berkali Nabi at-taubah an-nadam. Taubat itu penyesalan. Leboh laga rukun taubat. Pertama medanya tengok berlangsung dalam taubat cabut diri. Kedua menyesal hendak dan kembali ke taubatnya. Penyesalan juga bubut hendak kembali dia kepada dosanya juga dosa-dosa yang lain. Yang kedua yang sanggup baut dengan manusia yang lagi maaf. Nyanyian laman tu harta yang pulang. Jadi ringan tak. Nyoman awal hasil. Hang terima taubat nyokon pohro. Tinggal cerita dalam tafsir. Pada saat diperintah oleh Allah pohro bak Bani Israel. Kerana orang berani pohro. Di mana dia pohro dia? Mana berani? Tinggal kebetulan awan hitam. Bang betul awan hitam hanya tak boleh. Dah orang cik, dah abang, dah saudara, dah ayah tuan. Anak dia boleh. Ayun di bidung seorang kenang mati je nani. Yang ban cara bertaubat, cara terima taubat umat awal. Dan juga tak boleh aib langsung gupu bocor oleh Allah. Sekira orang malam gemlina, yang berdulih bak pintu rumah. Berdulih bak pintu rumah, si pulan melina dengan si pulana. Si pulan melina dengan si pulana. Jadi orang yang lewat jalan dibaca aja. Rumah yang buat gupu lambik kerana dia. Ni ini mula ulang dia ada kubur dosa, mentang gesam dia Allah. Maka keperah dalam fikir. Ketika bocor aib sirara urang nyanyi kesalah sabuh tanda kan baru phone. Dalam fikir tulis ang kitab maliput masa lalu. Karena adat Allah biasa hang gepu bocor rahasia hamba menyo baru phone puput. Nyo kamu ulang. Ana ada taubat mula ulang buat ya Allah gepu bocor rahasia. Maka dia nak urang pujo, kita yang baik terlena tu. Urang ipujo tanya kan karena adro tu bebut, karena Allah disam ayat tanya. Kau urang awai doa ga ajarkan antena urang pujo, alhamdulillahi alladzi adharal jamil wa sataral kabir. Segala puji bagi Allah yang gebelahi yang dekat gesam yang buruk. Jadi urang ipujo tanya kan karena adro tu karena Allah gesam ayat tanya. Aib dosa yang tanya puput hana bocor buat manusia. Sehingga fikir manusia tanya orang jeruk. Padahal yang bebut nak aib di kalsam ni Allah. Jadi punya umat awal langsung bocor tu yang menang itu dalam kitabnya. Umat awal langsung bocor tu rahasianya mundulis pintu rumah. Dah lepas tadi ganjil ali yang ban kelebihan Nabi ke umat Muhammad. Jadi kembali ke persoalan mana Rasul mengajarkan kedamaian. Urangnya yang sangat kita yang sayangkan mengatasnamakan kebebasan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam bermedia sosial, macam-macam mengatasnamakan kebebasan. Urangnya tanya sebarkan aib-aib orang lain dengan hana pernah terfikirkan akibat. Padahal sebuah hadis mentang tak ingat habar Rasulullah kafa bil mar'i isman, cukup kepada seseorang sebagai dosa ayu hadis bi kulli ma sami, bahwa menceritakan ia apa yang dia dengar. Yang tak dengar bagop bek tame tak cerita orang lain. Dan orangnya media sosialnya lebih parah. Ya jamun nayo tidak pegang air kau paling sebuah kampung. Paling dia ada pura rahasia kau tiap bidangan menapak tak pegang. Dah hantungan daih nak nampak tak pegang lo. Ya kan? Sehingga ada tim yang tok-tok pintu rumah ngon yang katengun hanya sekedar untuk dan pegang na rahasia. Na penting tak? Penting tak? Na rahasia kau punya. Kutip trik kau boleh. Kau bocor. Yang mana bugah dia tengok. Orangnya bak FB di meme, di dinding, di status, tulis rahsia-rahsia aib gop dibaca oleh orang seluruh dunia. Tanya dalam keadaan tengok dia tak tulis status tapi mandang mengalir dosa. Nah dosa jariah. Nah dosa yang mengalir ke katanya. Macam mana? Mungkin jamun dia ada depu aib gop. Dia tajak pak tabur rumah ngan dia pegah tengok dinan ai dapat tendem tengok itu. Pandengar ke kelilan dosa.
Dapat babahnya kat sengap ketika tanya kat tengah. Tapi dah tulis status buat media sosial. Media sosial tetap online walau tanya kat tengah. Dibaca di komentar le ratusan malah ribuan orang yang berteman dengan dia. Ini adalah dampak yang luar biasa zaman media sosial. Jadi banyak fikir hau ke hau makin jeruk. Hau ke hau makin rela. Hau ke hau makin le sebab-sebab tanya untuk mendapat murka Allah. Akan zaman fitnah. Nya zaman fitnah, apa makna fitnah? Sebab untuk mendatangkan murka Allah masih lebih banyak. Makin bertambah sebab-sebab untuk dia ke murka Allah. Nya zaman kitanya berhubungan dengan orang paling ketika bertemu. Karena hana media, surat menyurat. Kadang-kadang butuh wadah, membulun merotruk. Kirim surat dari Inau Medan dalam detek tu dalam 3 minggu. Membulun kadang merotruk. Orang awal anak hana ejak tahu senang urunsi. Ya kan? Berbulun mentang senang urunsi, punya anak hana ejak tahu. Malah jika sabar bangga bangga bagom. Anak dong belaan uzili muka rumah dah itu. Ngebatrah dah itu. Tapi orangnya hati-hati mak dan ayah. Anak yang hana ejak tahu tapi bak jarona media sosial, nah HP yang canggih, yang hati-hati. Dia berhubungan dengan dunia luar. Dia berhubungan dengan orang lain yang hana dedepu lidahnya orang si. Anak hana hidup langkama lebih senang langkama ketimbang hidup dengan gedanya. Yang hati-hati. Maka anak negara ni baca media tiga-tiga drop. Urung cewek macam kau berpegang. Pada diintrogasi baru phone madai merumpak. Pakan baru phone merumpak bisa terjadi hal-hal yang dilarang di agama. Nentukan penyebab karena katrik tak pemanasan dalam agama, pemanasan. Urang dia begah apa? Pada hanampu begah, orang begah tak hanampu. Begah apa yang menjim-jim dengan HP chat, mana mungkin ada yang dah datang deh. Malam baru kali tanya ngirau putih gula teman, malahnya nyalom tanya. Pada nanya lo, mana lusa nyalom, pasti makin beda malam, beda isi pembahasan. Mungkin ketika pembahasan kabeh masalah-masalah yang biasa akan mengarah ke masalah-masalah pribadi. Maka orang yang biasa berkomunikasi pulang terubah hal-hal pribadi, ya ketika merumpak kebiasa pemanasan. Orang kebiasa pemanasan ketika digenggah kan, digenggah balak juga. Honda kata dah masuk umum, kan tinggal digenggah. Motor kata dah masuk umum, tinggal pasal itu. Jadi makanya terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kita baca bapak koran tadi integrasi leweha, baru pun mereka merumput. Manakala nurun jamun masa-masa mak naya, masa-masa nek naya. Untuk dia merumput nak mudah. Baru tajak nak ke curung mete. Nak lagi curung mete yang 3 minggu itu nak jejak. Jadi tunda-tunda. Sampai bab tunda-tunda nikah tu. Ini karena hubungan media sosialnya hana pembatas. Dunia dalam genggaman hana pembatas. Kadang orang si harus lebih waspada. Orang si jamun memada mentang dijaga danyo yang penting asai kana dalam rumah. Urangnya han family aning asai penting kana dalam rumah. Supaya gawasi bubur di dalam rumah. Mansau jihna berkomunikasi di dunia luar. Ya harus duk kenan orang si. Man sayang kadang-kadang sebagai orang si danyo karena kurang paham terhadap kecanggihan alat komunikasi yang di pengendalian yang jadi danyo harus tanya maba orang lain yang lebih mampu. Tanya maba orang pada tetangga atau bapa saudara lain yang lebih mampu. Tetapi pengendalian fikir bekan yang lebih fikir dengan apa Quran dalam naikkan dengar di chatting dengan bermedia sosial. Nyok yang paling parah dan bahaya. Mungkin yang mentang sebagai nasihat singkat dalam rangka untuk meneladani akhlak Rasul, dan kuncinya adalah akhlak harian yang paling penting adalah 6 buah poin yang kalau sampaikan saya. Selanjutnya kita yang dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab.